What's up Flamers dan T4C, kita bisa sama-sama lagi kembali di hadirat Tuhan, mungkin di ibadah online lagi. Tapi hari ini kita mau sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama bilang kalau Tuhan kita baik. Kita mau sama-sama ingat kebaikan Dia. Oleh karena itu kita mau sama-sama nyanyi, You are good, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongues, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Sama-sama kita katakan, You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time. All the time, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Berikan kemuliaan penuh dahsyat buat Tuhan kita. Yes, kita percaya kalau Tuhan kita baik, amin. Oleh karena itu kita mau sama-sama ingat kebaikan Dia, kita mau sama-sama masuk lebih lagi ke hadiratnya Tuhan. Kita mau sama-sama sadarin lagi, kita mau sama-sama ingat lagi. Kalau cintanya Tuhan itu nyata banget buat kita. Cintanya Tuhan itu gak mandang apapun. Cintanya Tuhan itu benar-benar murni. Cintanya Tuhan itu benar-benar reckless buat kita.
Karena itu kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini dari hati kita. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Before, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah. Oh, you love Jesus. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't tear down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah.
akhir Tuhan, bahkan sebelum kami dibentuk Tuhan, cinta-Mu nyata bagi kami Tuhan. You're so good to me Tuhan. Biarlah menjadi kata-kata dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah menjadi doa kami Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pada sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini Bapa akan menjadi berkat bagi kami semua yang melihat tayangan ini. Dan urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Flamers, gimana kabarnya? Anak-anak T4C gimana? Apakah kalian saat ini sudah makin gendut? Ya, karena sekarang kan kalian udah nggak jajan yang aneh-aneh lagi, udah nggak jajan yang macam-macam lagi. Makan masakan yang bergizi di rumah ya, yang dilakukan oleh ibu kalian ya, oleh mama kalian. Nah, gimana kabarnya orang tua kalian? Baik ya, sehat. Saya berdoa supaya berkat Tuhan juga tercurah bagi keluarga kalian saat ini. Karena apa? Karena kondisi saat ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berdoa bukanlah cara paling akhir yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena berdoa adalah nadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara mengenai keintiman bersama dengan Yesus, kalau kita berbicara mengenai mengalami Yesus dalam kehidupan kita, mengenalnya lebih dalam, ya, saya percaya tidak mungkin dapat kita lakukan tanpa melalui membaca firman Tuhan dan berdoa. Amin. Topik pembahasan kita pada minggu ini adalah tentang sukacita. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang sukacita pada sore hari ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat tetap bersukacita di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Lalu apa yang menyebabkan kita tetap bersukacita? Ya, hal-hal inilah yang akan kita renungkan beberapa menit ke depan. Ya. Nah, kalian tahu bahwa kita biasanya bersukacita itu karena ada hal-hal yang membuat hati kita bergembira, senang, atau girang. Ya kan? Ya, karena sukacita itu adalah kegirangan, kegembiraan, hati yang senang begitu ya, hati yang muka berseri-seri. Nah, itu bersukacita ya. Seperti contohnya begini, di tengah-tengah wabah pandemik ini, Song Hye-jo membalas cinta yang ditawarkan oleh Jajang. Ya, apa yang dirasakan oleh Jajang? Bersukacita pasti, wah hatinya berbunga-bunga. Walaupun mungkin ya kondisi pandemik seperti sekarang ini, tetapi begitu dia mendengar pujaan hatinya, membalas cinta dari si Jajang akhirnya merasakan apa? Oh, seolah-olah dunia itu apa? Milik berdua. Dia tidak lagi peduli dengan keadaan segala macam. Karena apa? Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ya. Atau kalian mendapatkan voucher makan gratis sebulan di McD. Apa yang kalian rasakan? Sukacita begitu ya, sukacita. Begitu kalian lihat vouchernya di bawah, ternyata McD-nya di mana? Di Sarinah, Jakarta Pusat, udah tutup. Ya. Tapi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita merasakan sukacita karena ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali sukacita dihubungkan dengan kejadian yang membuat kita menjadi happy, gembira, girang. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan tidak begitu. Firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak selalu karena ada kejadian yang menyenangkan, maka baru kita merasakan sukacita. Bahkan di tengah-tengah situasi yang menekan pun kita bisa merasakan sukacita. Amin. Karena kita melihat firman Tuhan,
Mari kita melihat firman Tuhan ya dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, firman Tuhan katakan begini, tidak disebutkan buah-buah roh loh. Tetapi disebutkan, tetapi buah roh ini bukan berbicara tentang buah yang jamak. Tetapi ini berkata tentang buah yang tunggal. Ya. Jadi dalam buah roh, dalam satu buah roh terdapat semuanya itu. Bukan hanya sukacita, tetapi ada kasih, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Semua perasaan itu include menjadi satu buah roh. Amin. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa mendapatkan buah Roh Kudus ini. Mari kita mulai dari ayat yang ke-16. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-16, perikopnya itu berbunyi hidup menurut daging atau roh. Ayat 16 saya akan bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18 perhatikan. Kalian perhatikan ayat yang ke-18. Ayat 18 berbunyi demikian. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ayat 25 mengatakan apa? Ayat 25 mengatakan begini. Galatia 5 ayat 25 mengatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saya mau tanya dulu nih sama kalian. Siapakah di antara kalian yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Coba ngacung. Saya percaya pasti banyak. Ya, pasti banyak. Lalu siapakah di antara kalian di sini yang sudah dibaptis? Oh, pasti banyak. Siapakah di antara kalian yang sudah dibaptis Roh Kudus? Ya, kemarin-kemarin ini kita sudah memperingati kenaikan Isa Al-Masih, lalu kemudian selama 10 hari kita menunggu ya ada kebaktian pencurahan Roh Kudus. Siapa di sini yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Pasti banyak. Pasti banyak. Nah, tapi kalau pertanyaannya begini yang selanjutnya. Siapakah di sini yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mau katakan belum tentu banyak yang mau. Belum tentu banyak yang mau. Oke, kita terima Tuhan Yesus itu hanya sekali, ya. Oke, kita dibaptis itu juga hanya sekali. Tetapi kalau kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya sepanjang hari kita akan menyerahkan hidup kita seluruhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya secara continuously. Ya, secara continuously. Bukan kita lagi yang memimpin diri kita, tetapi siapa? Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Belum tentu banyak yang mau, saudara. Karena banyak dari antara kita yang berpikir, wah kalau saya menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berarti sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan tadi kan, saya nggak bisa lagi mengikuti keinginan daging dong. Saya nggak bisa lagi mengikuti, saya punya ego nggak bisa lagi. Saya nggak bisa mengikuti, saya punya ambisi. Kita menganggap bahwa kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, berarti hidup saya akan terkekang. Ya. Saudara, Galatia 5 ayat 18 mengatakan kan begini.
Kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita lihat sedikit dari ayat ini. Apa sih hukum Taurat itu? Apa sih hukum Taurat itu? Ya, hukum Taurat itu apa yang Paulus katakan di dalam Roma 7 ayat yang ke-7, dia katakan kurang lebih begini. Ya, Paulus berkata begini, oleh karena hukum Taurat aku jadi kenal dosa. Paulus katakan begitu. Apakah hukum Taurat itu sendiri adalah dosa? Tentu bukan, Paulus katakan. Tetapi justru karena hukum Taurat aku tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat enggak bilang jangan mengingini. Ya, artinya apa? Ya, artinya begini, dalam hukum Taurat kan dikatakan jangan berzina. Awalnya kita enggak tahu berzina itu dosa atau enggak sebelum ada hukum Taurat. Jelas? Kalian jelas? Waktu ada hukum Taurat berkata jangan membunuh. Ya, sebelumnya mungkin tanpa hukum Taurat orang main bunuh aja, nggak suka main bunuh aja. Tetapi begitu ada hukum Taurat kita tahu, oh berarti tidak boleh membunuh, begitu ya. Berarti tidak boleh membunuh. Nah, saudara jadi begini. Artinya hukum Taurat itu baik sebenarnya, karena memberikan kepada kita batas-batas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Tapi kita yang memang sudah rusak oleh dosa, memiliki kecenderungan untuk memuaskan keinginan kita, bahkan untuk hal-hal yang dilarang. Ya, seringkali kita berkata begini, kalau gua lakuin apa yang dilarang, akibatnya apa ya? Nanti ada petir nggak nyamber, ya. Atau misalkan kita punya pasangan, pacaran kelebihan, ya entah ketemuan atau entah lewat sosmed gara-gara sekarang kita kudu diem di dalam rumah, terus perasaan jadi nggak enak, merasa bersalah. Apa yang kita lakuin? Kalau kita bisa main musik, bisa main gitar atau entah apapun juga kita ambil gitar lalu kemudian kita nyembah Tuhan atau dengerin lagu rohani, lagu penyembahan kemudian kita menyembah Tuhan. Terus setelah itu apa? Perasaan bersalahnya hilang, ganti sama damai sejahtera, terus kita bilang apa? Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa penebusan-Mu. Nah ini yang disebut oleh Paulus dengan memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Ini yang Paulus bilang bahwa apakah karena kita sudah mengalami kasih karunia itu maka kita boleh melakukan dosa? Paulus bilang apa? Ngaco ya nggak boleh dong. Ya, saudara, perkataan ngaco itu dari saya. Dari saya. Jadi tidak ada di dalam Alkitab versi manapun, ya. Jadi saudara gini, kita bersuka cita bukan karena keinginan kita terpenuhi. Amin. Kita bersuka cita bukan karena kita punya keinginan kita terpenuhi segala keinginan kita. Karena kalau sumbernya dari keinginan kita, maka itu berasal dari dunia. Keinginan kita terpenuhi berarti memenuhi apa yang daging kita inginkan. Saudara mengerti? Ya. Yes. Bisa beli, bisa dapat handphone terbaru. Saudara senang nggak? Oh senang, sukacita ya. Yes, bisa beli apa? Rumah, ya, dengan rumah yang besar begitu ya. Wah yes, saudara senang? Senang, kita semua senang begitu ya. Lalu kemudian yes, kita bisa pergi ke tempat yang kita mau, senang. Nah ini kan keinginan daging, ya kan? Ini kan keinginan diri. Ya, sama seperti kalau kita lapar sekarang, kebutuhan kita apa? Perut dikenyangkan. Ya kan? Perut dikenyangkan. Tapi kalau kita pengennya makan steak, sate, McD, Sarina Jakarta Pusat, baru kita merasakan kenyang, itu udah keinginan daging. Ya, itu udah keinginan daging. Sebenarnya makan nasi, tahu, tempe, jengkol. Bisa kenyang enggak? Pasti kenyang. Lalu kemudian misalkan kita makan nasi, telur, kecap, jengkol. Bisa kenyang enggak? Pasti kenyang. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa selalu harus ada jengkol? Itu keinginan daging. Ya, enggak ada jengkol pun, kita masih bisa kenyang enggak? Masih bisa kenyang. Ya. Kalian jelas? Ya. Tapi kalau kita berkata begini, kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan melebihi apa yang dituntut oleh hukum Taurat.
Amin. Hukum Taurat mah asal kita ngikutin semua perintah cukup. Tetapi kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan seluruh sifat dari buah Roh Kudus tersebut. Ada kesabaran, ada penguasaan diri di dalamnya. Gak ada lagi keinginan daging atau keinginan diri sendiri yang merengek-rengek minta supaya dipenuhi. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus artinya memberikan secara total keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Kuasai diri untuk kita tidak selalu bermalas-malasan di rumah. Bantuin orang tua bebersih, nyapu, nyuci piring. Ya, apalagi kalau nggak ada pembantu. Ya, lakukan dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Gak usah ngeluh, gak usah ngamuk-ngamuk di rumah bilang bosen gitu. Yang bosen siapa? Keinginan daging kita tentunya. Supaya gak bosan nih saya kasih tips ya. Tipsnya apa? Tipsnya begini. Saya kasih tips. Lakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Supaya gak bosan nih saat ini kan kita harus diam di rumah, gak bisa pergi kemana-mana. Ya, gak bisa pergi kemana-mana. Tipsnya apa? Lakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Kalau biasanya kita bangun jam 10 pagi misalkan. Ya, cobalah bangun lebih pagi. Ngapain? Lakukan hal yang jarang kita lakukan. Kita bisa jalan kaki keliling kompleks, ya. Tapi ingat, jangan berkerumun, ya. Jangan karena misalkan nanti ada kecelakaan di depan terus kita ikut-ikutan nimbrung, jangan, begitu ya. Jalan kaki, menikmati suasana pagi hari. Nah, lalu kalau kita biasanya habisin waktu kita di depan PC, komputer atau gadget buat main game, coba tinggalin dulu sebentar, ya. Mual ruksak atau PC atau gadget kita ditinggalin sebentar, ya. Coba lakukan sesuatu yang tidak biasanya kita lakukan. Coba bersihin rumah, bongkar barang-barang yang enggak kepake, ya. Lalu kemudian itu bisa dibuang atau kalau enggak disumbangin ke orang lain. Kan bisa jadi berkat buat orang lain. Lalu kemudian apa? Coba pencetin orang tua, ini bagian yang saya paling suka ini. Coba pencetin orang tua tanpa disuruh, ya. Lihat YouTube cara mencetin yang baik dan benar tuh yang kayak gimana. Ya, coba pencetin. Kalau orang tua kalian merasa senang, kalian juga senang kan? Kalian merasa jadi anak teh udah berbakti pisan sama orang tua. Orang tua juga senang. Betul enggak? Karena tanpa disuruh kamu mau pencetin orang tua. Ya. Kalau biasanya diem di dalam kamar terus, coba keluar ke halaman atau ke teras rumah atau ke loteng. Atau kalau ngapain? Pandangin langit sambil bawa Alkitab. Atau sambil dengerin lagu worship. Apalagi ini buat kalian yang berkecimpung dalam musik dan pujian penyembahan. Wajib punya waktu teduh untuk menyembah Tuhan saat-saat ini. Amin. Ya, pokoknya lakukan sesuatu yang tidak biasanya. Saya percaya kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak biasanya, maka kalian tidak akan merasa bosan diam di rumah. Pasti itu. Ya, jadi pada sore hari ini saya ingin katakan kepada kalian semua, berilah diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengecap buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan tetap dapat merasakan sukacita, kegembiraan bukan karena keinginan kita terpenuhi, tetapi karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Amin. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Itu berarti tidak ada keinginan pribadi lagi, tidak ada keinginan daging lagi. Nggak ada lagi daging bilang, aduh bosan, aduh kok gini, aduh kok gitu. Nggak ada lagi, karena kita sudah memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pada saat itu ada sukacita yang abadi yang akan memenuhi hidup kita. Kenapa dikatakan sukacita abadi? Karena sukacita yang abadi itu akan mampu bertahan. Itu yang akan membuat kita tetap merasakan sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kalian semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan,
karena kami dapat merasakan situasi yang seperti sekarang ini. Walaupun mungkin situasi yang kami hadapi saat ini adalah situasi yang tidak menentu bagi orang tua kami, bagi pemerintahan kami, bagi perekonomian kami, tapi kami bersyukur untuk seberapa banyak dari antara kami boleh mengalami Engkau lebih dalam lagi. Seberapa banyak dari antara kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh merasakan bagaimana Roh-Mu yang kudus, bagaimana Engkau Yesus memenuhi hati kami saat ini. Bagaimana kami merasakan bahwa Engkau membuat hidup kami boleh semakin bertumbuh, boleh semakin bertambah dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidupnya bersandar hanya kepada Engkau, maka Tuhan pasti akan meluputkan kami dalam situasi apapun juga. Dan yang paling utama, kami akan tetap merasakan sukacita yang kekal itu, karena ada Engkau yang memimpin kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Bapak untuk setiap anak-anak Flamers dan juga T4C Tuhan. Mereka urapi studi mereka Tuhan, walaupun mereka saat ini boleh lulus dengan atau mengalami kenaikan kelas, mereka harus naik tingkat Bapak di dalam studi mereka yang SMP ke SMA Tuhan, walaupun tidak dengan cara yang biasa, tapi kami percaya tetap anak-anak Tuhan akan sanggup menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap anak-anak Tuhan akan sanggup untuk mereka boleh bersaing dan mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini Bapak. Berkati orang tua kami, berkati Tuhan untuk setiap usaha apapun yang saat ini Bapak sedang kami lewati, sedang kami jalani Bapak. Sehingga keluarga kami ini Tuhan boleh sungguh merasakan berkat Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini boleh menjadi berkat dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Seluruh kegiatan ibadah tengah minggu, KKP, KKK, KKW, kegiatan doa pagi, dan House of Prayer ditiadakan selama masa social distancing. Untuk persembahan dan perpuluhan, Anda dapat salurkan melalui rekening Gereja Rehoboth 449 303 3037. Cantumkan keterangan berupa persembahan atau perpuluhan. Untuk memudahkan Anda memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, Gereja Rehoboth menyediakan QR Code. Silakan scan QR Code yang tersedia, lalu persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui beberapa sarana berikut ini. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.